Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dosen Zedi Mutakin SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Sebelumnya perkenalkan, saya Ikrit Oka Prasna Dirgayusa dengan NIM A1A02510019. Program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi yang berjudul Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia. Yang pertama ada pengertian geopolitik. Geopolitik adalah sebuah kajian yang membahas hubungan antara aspek geografi, sejarah, dan ilmu sosial dengan dinamika politik internasional. Geopolitik juga menelaah makna strategis suatu wilayah geografi, baik itu dari letak, luas, sumber daya alam dalam mendukung kekuatan politik suatu negara. Yang kedua ada perkembangan teori geopolitik. Awalnya geopolitik adalah cabang ilmu politik, namun berkembang menjadi ilmu yang mempelajari ciri khas suatu negara, baik itu bentuk, luas, letak, iklim, yang berperan penting dalam membangun dan mempertahankan negara. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan materi, berikut juga ada pandangan beberapa tokoh pemikir geopolitik. Yang pertama itu ada teori kontinental yang dikemukakan oleh Friedrich Ratzel. Ia mengemukakan teori ruang hidup. Mengapa seperti itu? Karena ia menganggap sebuah negara itu seperti makhluk hidup yang akan terus berkembang. Maka dari itu membutuhkan ruang hidup yang luas agar mampu bertahan hidup. Yang kedua ada wawasan maritim yang dikemukakan oleh Ralik dan Mahan. Di sini dia tuh menekankan pentingnya penguasaan laut untuk mengendalikan perdagangan dunia dan memperkuat ekonomi nasional. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Di sini ada pengertian wawasan Nusantara. Wawasan yang berarti cara pandang atau sudut pandang. Nusantara yang berarti kesatuan wilayah kepulauan yang terletak di antara dua benua. Contohnya kita di benua Asia dan Australia. Jadi secara keseluruhannya itu wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan yang beragam. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu ada arah pengaruh wawasan Nusantara yang memiliki dua arah, yaitu yang pertama ada ke dalam. Yang ke dalam ini menumbuhkan kesadaran bahwa seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan utuh dan harus diwujudkan dalam bentuk solidaritas nasional. Dan yang kedua yaitu ada keluar. Yang keluar ini menegaskan pada posisi Indonesia sebagai negara yang kuat, berdaulat dan mampu berperan aktif dalam menghubungkan internasional dengan tetap mempertahankan kepentingan nasional. Baik, selanjutnya ada peranan wawasan Nusantara. Di sini saya punya 4 peran. Yang pertama itu ada menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Yang kedua ada mendorong tanggung jawab terhadap lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Yang ketiga menegakkan kekuatan negara untuk melindungi kepentingan nasional. Dan yang keempat, yang terakhir, meningkatkan hubungan internasional yang damai dan saling menguntungkan. Selanjutnya poin yang terakhir ada wawasan Nusantara sebagai landasan konsepsi. Yang pertama itu ada landasan ketahanan nasional. Wawasan Nusantara menjadi dasar dan dalam menentukan arah kebijakan politik nasional
ketahanan nasional dirancang berdasarkan wawasan Nusantara untuk menghadapi tantangan, hambatan, serta gangguan. Nah, yang kedua ada pembangunan nasional. Setiap penyelenggaraan pembangunan nasional harus berlandaskan wawasan Nusantara. Hal ini bertujuan agar pembangunan berjalan merata dan mampu menjaga keseimbangan di berbagai aspek kehidupan. Dan yang ketiga ada wawasan Nusantara, perwujudan wawasan Nusantara dalam pembangunan. Di sini memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu ada satu kesatuan politik, keutuhan wilayah, kebinekaan, suku, agama, dan budaya sebagai satu bangsa, dan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi pemersatu. Yang kedua, satu kesatuan ekonomi, seluruh kekayaan alam dimanfaatkan secara adil untuk kemakmuran rakyat dan perekonomian antar wilayah harus seimbang. Yang ketiga ada satu kesatuan sosial dan budaya, kehidupan sosial harus serasi dan seimbang, serta keberagaman budaya adalah kekayaan nasional yang perlu dijaga. Yang keempat terakhir satu kesatuan pertahanan dan keamanan, ancaman terhadap satu daerah adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan setiap warga negara wajib menjaga pertahanan. Nah, karena pembahasan materi sudah habis, jadi kesimpulannya wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia ini, wawasan Nusantara sebagai politik Indonesia adalah cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya yang berlandaskan pada kesatuan wilayah dan kebinekaan. Juga konsep ini menekankan bahwa seluruh wilayah Indonesia baik dari darat, laut maupun udara adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Wawasan Nusantara juga berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan nasional, menjaga keutuhan wilayah, dan memperkuat ketahanan serta persatuan bangsa. Penerapannya juga diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan bersama dan mempertahankan kedaulatan. Baik, segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.